الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah Qaf, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sungguh dia itu benar-benar merupakan peringatan terhadap orang-orang yang bertakwa. Innahu, hu-nya di sini sesungguhnya dia, ya, dhamirnya, kata gantinya ini kata para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan Al-Qur'anul Karim, sungguh dia yaitu Al-Qur'anul Karim latadhkiratul lil muttaqin, benar-benar merupakan peringatan terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala masih menekankan pembahasan tentang Al-Qur'an itu sendiri, ya, bahwa dia bukan ucapan makhluk dan bukan ucapan seorang penyair, seorang dukun, namun Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini, ya. Kemudian diantara pensifatan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di sini adalah wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar merupakan pemberi peringatan terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan yatadhakkaruna bihi masaliha dinihim wa dunyahum, yang mana dengan Al-Quran itu manusia akan mendapatkan peringatan untuk kemaslahatan agama dan dunia mereka. Faya'rifunaha, maka dengan Al-Quran manusia mengetahui perkara-perkara agamanya dan dunianya. Wa ya'maluna 'alaiha, dan mereka beramal di atas Al-Qur'an. Yudzakiruhumul aqaidad diniyah, dan mengingatkan kepada manusia akidah yang wajib diyakini dalam agama ini, wal akhlaqal mardiyah, dan budi pekerti yang diridai, wal ahkam syar'iyyah, dan hukum-hukum syariat. Fayakununa minal ulama'ir rabbaniyin, sehingga orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengamalkannya, dan seterusnya dari seluruh aspek di dalam agama ini,
maka mereka pun menjadi al-ulama ar-rabbaniyin, ulama rabbani, wal ibad al-arifin, dan hamba-hamba yang punya pengetahuan, wal a'immatul muhtadin, dan mereka akan menjadi imam-imam yang memberi petunjuk di tengah umat. Siapa mereka itu? Mereka hanyalah orang-orang yang mengambil peringatan dari Al-Quran. Dan di sini disebutkan oleh Allah, Al-Quran itu memberi peringatan terhadap orang-orang yang bertakwa. Kenapa jamaah sekalian? Karena hanya orang-orang yang beriman dan punya ketakwaan di dalam hati yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari Al-Quran. Adapun orang-orang yang tidak percaya, sulit mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya kan? Orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya keimanan kepada Allah, maka mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan di sini bahwa Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa dzakir in nafa'atiz dzikra," dan berilah peringatan, yakni dengan Al-Quran, jika peringatan itu bermanfaat. Artinya, jika peringatan itu dinilai bisa memberikan manfaat, beri peringatan. Tapi kalau misalnya sebahagian orang diberi peringatan semakin membangkang, ya, diberi peringatan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, maka yang seperti ini ya, tidak dianjurkan untuk hal tersebut. Namun untuk saat itu ya, namun sebaiknya dia menunda untuk waktu yang akan datang, sehingga manfaat peringatan itu bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang diberi peringatan itu. Nah, maka sekali lagi jamaah sekalian, bahwa hanya orang-orang yang bertakwa dan punya keimanan yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari Al-Quranul Karim. Kemudian kata Allah pada ayat berikutnya, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa ada di antara kalian orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Kata Sa'di rahimahullah, bihi, yang mendustakan Al-Quran. Wa hadza fihi tahdidun wa wa'idun lil mukadzibin, dan di sini pada ayat ini ada bentuk tahdid, peringatan dan ancaman keras terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Fa innahu sayu'aqibuhum ala takdzibihim bil 'uqubatil al-baligha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan iqab, hukuman kepada mereka atas pendustaan mereka terhadap Al-Quran dengan hukuman yang keras, hukuman yang luar biasa terhadap mereka. Jadi ini peringatan ya, ketika Allah mengatakan sungguh kami mengetahui bahwa ada di antara kalian orang-orang yang mendustakan, yakni mendustakan Al-Quran. Itu bukan sekedar pemberitahuan, oh Allah tahu, Allah tahu kalau ada yang mendustakan Al-Quran, bukan. Tapi ini ancaman ya, saya tahu kalau ada di antara kalian yang mendustakan Al-Quran. Artinya apa? Di balik itu ada ancaman bahwa kami akan memberikan balasan terhadapnya. Kami akan menyiksa mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata Allah, wa innahu lahasratun 'alal kafirin,
dan sungguh dia itu adalah benar-benar merupakan hasrah, penyesalan terhadap orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa wa innahu, hu-nya in sini bisa mengandung dua makna ya. Yang pertama, boleh dimaknakan bahwa Al-Quran itu yang pertama bahwa ketika mereka mendustakan Al-Quran, maka pendustaan itu mengandung hasrah, penyesalan terhadap orang-orang kafir. Ketika mereka mengingkarinya, itu akan mengakibatkan penyesalan terhadap mereka nanti. Pendapat yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, memungkinkan maknanya adalah hu-nya itu kembali kepada Al-Quran. Wa innahu, dan sungguh dia, yakni Al-Quran itu, Al-Quran itu ketika didustakan, maka Al-Quran ini menjadi penyebab penyesalan terhadap orang-orang kafir tersebut. Jadi bisa bermakna apa tadi? Pengingkaran mereka menyebabkan penyesalan. Bisa bermakna Al-Quran itu menjadi sebab penyesalan mereka di hari akhir ketika mereka mendustakannya. Namun yang pertama itu yang zahirnya dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Makanya kata beliau dalam tafsirnya, fa innahum lamma kafaru bih wa ra'au ma wa'adahum bihi tahassaru id lam yahtadu bihi. Maka sungguh mereka tatkala mereka kafir terhadap Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, dan mereka memandang mereka sudah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka di dalam Al-Quran, maka di situ tahassaru, saat itulah mereka menyesal. Idlam yahtadu bih, tatkala mereka tidak berpetunjuk dengan Al-Quran. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah. Termasuk dalamnya firman Allah dalam Al-Quran, kata Allah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat, itu adalah hari ketika kalian menyaksikan orang-orang zalim itu akan menggigit jari mereka. Bahkan kedua jarinya, 'ala yadai, kedua jarinya mereka gigit, menunjukkan penyesalannya. Seraya mengatakan ya laitani, duhai celakanya, duhai menyesalnya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dahulu saya mengambil jalan bersama dengan para rasul, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyesal ketika mereka tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah semasa hidupnya. Dan ayat-ayat yang lain yang menerangkan betapa besar penyesalan orang-orang yang tidak berpetunjuk dengan Al-Quran. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh dia itu benar-benar haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Apa itu haqqul yaqin?
Kata Sa'di rahimahullah, ay a'la maratibil ilm. Haqqul yakin itu adalah tingkatan ilmu yang tertinggi, tingkatan ilmu pengetahuan yang tertinggi. Itu namanya haqqul yakin. Jadi Allah katakan bahwa Al-Quran itu benar-benar merupakan haqqul yakin, tingkatan ilmu tertinggi. Karena perlu dipahami ya, bahwa tingkatan ilmu itu menurut para ulama ada 3 macam. Disebutkan juga Sa'di dalam tafsirnya. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam syarah Thalathatul Usul, dan sejumlah ulama yang lainnya menyebutkan bahwa tingkatan ilmu itu ada 3 macam. Tingkatan yang paling rendah itu namanya apa? Ilmul yaqin. Itu tingkatan pertama, dan itu tingkatan yang paling rendah. Ada yang namanya ilmul yaqin. Apa artinya? Apa itu ilmul yaqin? Ketika seorang memiliki pengetahuan yang hanya bersumber dari kabar yang sampai pada dirinya saja. Ya. Dia tahu ini, dia tahu itu, ya, dia ilmu ini, dia ilmu itu. Kenapa? Ada yang memberitakan kepadanya. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Dan ternyata dalam agama itu adalah tingkatan ilmu paling rendah. Kalau seorang itu berilmu hanya dari pengkhabaran, seorang murid belajar di hadapan guru, ya, dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat faidah, itu adalah ilmul yakin. Demikian pula orang mendengar di media sosial misalnya, dengar ceramah, dengar pelajaran, dengar berita, ya, bertambah ilmunya, itu adalah ilmul yakin. Nah, tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi lagi, adalah ainul yakin. Namanya apa? Ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Ainul yakin itu adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan dengan indera penglihatan. Ketika dia lihat peristiwa itu, maka itu adalah ilmu yakin. Dia yakin terhadap sesuatu, dia paham terhadap sesuatu karena dia sudah lihat. Berarti apa namanya itu? Ainul yakin. Ini lebih tinggi dari apa? Dari ilmu yakin tadi. Bisa dipahami? Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling tingginya dari ilmu itu adalah apa? Haqqul yakin. Dia yakin terhadap sesuatu, dia ilmui sesuatu itu. Kenapa? Karena dia merasakannya dengan panca inderanya. Dia merasakan langsung. Iya, dia merasakan langsung peristiwa itu. Maka itu adalah apa? Haqqul yakin namanya. Jadi kalau orang cuma melihat, berarti masih ainul yakin. Iya. Dia tahu sesuatu karena melihat. Tapi kalau dia tahu sesuatu karena dia rasakan, dia yang mengalami, maka itu namanya apa? Haqqul yakin. Bisa dipahami? Iya. Sebagai pendekatan, ketika kita di dunia ini dapat berita dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah tentang kenikmatan surga dan apa? Dahsyatnya siksa neraka, kita ilmui, kita yakini itu karena berita itu kita yakin Allah dan Rasulnya tidak mungkin berdusta. Maka itu namanya ilmu apa itu? Itu namanya ilmul yakin. Karena kita mengilmuinya dari berita yang sampai. Pada hari kiamat, ketika orang sudah berada di padang mahsyar, terlihat kengerian siksa neraka. Neraka sudah didatangkan di hadapannya, ditarik
dan sudah menyala, ya, terlihat luapannya, terlihat kengeriannya, suara-suara di dalamnya, maka dia yakin akan adanya neraka. Kenapa? Karena sudah melihat. Apa namanya itu? Ainul yakin. Ya. Dan ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah, atau seseorang sudah dimasukkan ke dalam surga Allah, merasakan kenikmatan di dalamnya, dia yakin akan nikmat surga, maka apa namanya itu? Haqqul yakin. Begitu ya? Ternyata jamaah sekalian, Allah menyifati Al-Quran dengan apa? Bukan ilmul yakin, bukan ainul yakin, tapi dengan apa? Haqqul yakin, martabat ilmu yang tertinggi. Itulah Al-Quran. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Nah, kemudian ikhwani fillah, di akhir ayat, di akhir surah, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan firman-Nya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, ya, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Kata Sa'di rahimahullah, ay nazzihhu amma la yaliqu bi jalalihi. Fasabbih, ya, bertasbihlah, maknanya apa? Nazzihhu, sucikan dia, bersihkan Allah. Dibersihkan dari apa? Amma la yaliqu bi jalalihi, dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk kemuliaan Allah. Harus dibersihkan. Nama-nama dan sifat yang tidak pantas bagi Allah, kita sucikan Allah. Begitu ya? Iya. Pensifatan tentang Allah kita sucikan. Kesyirikan kita sucikan Allah. Ya, itu namanya fasabbih. Makanya ketika kita berzikir subhanallah, apa itu? Maha suci Allah. Apa artinya maha suci Allah? Banyak tidak paham ya. Cuma bilang mas subhanallah, subhanallah, dilakukan lagi subhanallah, dijadikan zikir tapi tidak paham. Maknanya itu maha suci Allah dari segala macam perkara yang tidak pantas untuk kemuliaan Allah. Apakah dia nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah, atau tandingan-tandingan untuk Allah, atau apa saja, Allah disucikan, ya, dari semuanya itu. Nah, fasabbih, kata Allah, bertasbihlah, sucikan Allah, ya, dengan menyebut nama Rabbmu Al-Azim, yang maha agung. Ya, jadi maknanya kata Sa'di, nazzihu amma la yaliqu bi jalali, bersihkan dia dari segala sesuatu yang tidak pantas dengan kemuliaannya. Wa qaddishu bi dzikri awsafi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi, dan na'am, kultuskan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya dan keindahannya dan kesempurnaannya. Itu keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna fasabbih bismi rabbikal azim. Dan di sini Allah menyebutkan ayat ini sebagai penutup dari surah Al-Haqqah. Iya. Dan demikianlah jamaah sekalian, seharusnya seseorang itu menjadikan tasbih sebagai penutup dari aktivitasnya, ya, mensucikan Allah. Dan disebutkan oleh para ulama, ada dua perkara yang sangat pantas untuk kita jadikan penutup dalam seluruh kondisi dan keadaan kita, dalam seluruh amalan kita. Apa itu? Yang pertama ini tasbih, dan yang kedua istighfar. Ya, makanya dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka ditutup surah itu dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, ya,
bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepadanya. Sungguh dia Allah Tawwaba, maha menerima taubat. Ya, dijelaskan oleh para ulama kenapa ya surah ini ditutup dengan perintah bertasbih dan bertaubat. Nah, dan yang diperintah bukan sembarang orang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau telah menyelesaikan amalan besar. Apa itu? Berdakwah dan menyampaikan risalah. Tandanya apa? Sudah dibuka kota Mekah. Janji Allah sudah terbukti. Oleh karena itu, ya, isyarat dari Allah bahwa tugasmu sudah hampir selesai. Maka tugas besar ini harusnya ditutup dengan apa? Banyak-banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan kepada beliau ayat ini, di dalam ruku dan sujudnya hanya membaca itu tasbih dan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya kan? Dalam bacaan rukuk dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, sejak turun itu Nabi hanya membaca ini di dalam rukuk dan sujudnya. Ya. Padahal banyak zikir rukuk dan sujud yang lainnya yang pernah beliau amalkan, ya, dan beliau ajarkan kepada para sahabat. Tapi setelah turun surah An-Nasr, Nabi SAW itu memperbanyak membaca ini dalam rukuk dan sujudnya. Tasbih, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa harus ditutup dengan tasbih? Itu tadi, mungkin dalam melakukan amalan itu, menjalankan tugas-tugas itu, di sana kita banyak ya melakukan kekejian, ya, mengotori hak-hak Allah, maka kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya. Hatta amalan ibadah sekalipun tutup dengan istighfar. Kenapa? Mungkin saja dalam melakukan amalan itu kita ada kekurangan, kita ada kekeliruan, maka banyak-banyak beristighfar, tutup dengan istighfar dari setiap amalan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau setelah melaksanakan ibadah yang paling mulia dalam agama, apa itu? Salat. Tiap selesai salat Nabi langsung apa? Beristighfar 3 kali. Ya, ditutup dengan apa, ikhwan? Dengan istighfar. Setelah itu apa? Nabi berzikir tasbih berapa kali? 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Penutup salat ada apa? Ada istighfar dan ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tuntunan luar biasa mengisyaratkan kepada kita amalan apapun yang telah kita lakukan ini sebaiknya kita tutup dengan apa? Banyak bertasbih dan banyak beristighfar kepada Allah. Dan di dalam surah Al-Haqqah ini setelah Allah menjelaskan penjelasan luar biasa di dalamnya, maka ditutup perintah untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, demikianlah jemaah sekalian, iya, pembahasan kita. Dan sampai di sini selesai pembahasan kita dari surah Al-Haqqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti, ya, kebaikannya, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikannya dan menghindari setiap keburukan yang diperingatkan di dalamnya. Innahu huwal waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Mungkin untuk pembahasan esok malam kita lanjutkan dengan hukum-hukum
seputar i'tikaf ya. Sebentar lagi kita masuk i'tikaf. Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan juga dengan hukum-hukum seputar zakat fitri, insyaallah taala. Baik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.